harapannya jangan sampai kita kecolongan terjadi penyakit di suatu daerah ternyata sampai terlambat. Nah, sehingga kalaupun mungkin nanti masyarakat yang punya ternak yang harus divaksin atau mungkin diobati, itu juga bisa langsung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ataupun ini langsung ke Poskeswannya, karena di masing-masing pos ini juga ada petugasnya. Irama Livestock. Irama Livestock. 8 kembali Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabarnya buat Anda pendengar Irama FM. Jumpa lagi bersama saya Ayu, teman Anda ya, dengan menghadirkan informasi-informasi dan juga hiburan yang menarik buat Anda dengarkan. Dan kali ini bersama informasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Artinya kalau saya adalah penanya, berarti kan ada narasumbernya. Artinya juga saya tidak sendirian di sini, sudah hadir bersama narasumber kita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Ada Ibu Siti Kurniatun SP. Gimana kabarnya pagi hari ini, Bunda? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Semoga Mbak Ayu juga demikian. Amin, terima kasih. Mohon maaf ini lagi bidang-bidang syahdu ya gitu. Gitu. Cuaca katanya selalu melanda tanpa permisi gitu kan, tanpa ketok pintu. Harus datang begitu tiba-tiba ya. Ya sudah, kita siap aja menghadapinya, asik. Oke Bunda, semoga nanti bisa menghadirkan informasi yang bermanfaat buat pendengar Irama FM di mana saja berada terkait penyakit zoonosis gitu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan penyakit ini menular atau tidaknya, terus kemudian urusan penting atau tidaknya, kenapa kita mengangkat penyakit zoonosis? Mungkin ada yang melatar belakangi kita hari ini mengangkat penyakit zoonosis temanya. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi kami memang mengambil tema zoonosis walaupun mungkin dari minggu-minggu yang bulan-bulan yang kemarin kami telah menyampaikan. Namun demikian karena saat ini merebaknya penyakit-penyakit zoonosis ini sehingga pemerintah saat ini sangat memperhatikan, mewajibkan kita memperhatikan penyakit ini, sehingga kemarin dari hasil kami sosialisasi di Dinas BPBD itu memang kita harapannya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Karena dari sekian 200 lebih penyakit zoonosis di dunia, ini ternyata di Indonesia pun ada beberapa yang memang sudah menjangkit. Walaupun di daerah lain, mudah-mudahan di daerah kita juga tidak ada penyakit ini. Lah, di sini memang pemerintah sudah menetapkan adanya program-program ini untuk memperhatikan, di antaranya adalah beberapa penyakit zoonosis, di antaranya adalah rabies, kemudian ada antrak, ada brucellosis, kemudian ada leptospirosis dan satunya lagi flu burung. Nah, itu yang memang harus kita perhatikan, karena dengan adanya penyakit-penyakit ini juga kita harus waspada. Kalaupun kita mengetahui hewan atau ternak yang kira-kira gejalanya kok ini seperti rabies, ini seperti leptospirosis, ini makanya harapannya dari masyarakat itu mari kita segera laporkan ke puskesmas yang terdekat, sehingga jangan sampai ada penyakit yang tidak terkendalikan atau dengan adanya makanya dengan adanya beberapa info ini harapannya jangan sampai kita kecolongan terjadi penyakit di suatu daerah ternyata sampai terlambat, seperti itu Mbak. Berarti penyebabnya dari zoonosis sendiri tadi yang disebutkan kayak virus itu rabies itu juga termasuk dari zoonosis. Iya, jadi penyakit zoonosis sendiri kan artinya penyakit zoonosis itu penyakit yang disebabkan oleh hewan dan bisa menular ke manusia dan sebaliknya. Ada penyakit yang disebabkan oleh manusia tapi bisa menular ke hewan. Nah, itu makanya kita
menyebutnya dengan zoonosis. Jadi penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Sebaliknya begitu. Berarti intinya menular. Tapi kalau misalnya kita bicara menular, penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung atau melalui gigitan atau apa dan lain sebagainya. Lah kalau untuk penularan ini memang bisa kontak langsung karena penyebab dari penyakit itu kan ada yang dari virus, kemudian ada yang dari bakteri, kemudian ada juga yang dari jamur. Nah, makanya dalam penularan ini pun juga bermacam-macam. Ada yang kontak langsung dengan hewan yang sakit atau manusia yang sudah terjangkiti, apalagi ada luka. Nah, biasanya kalau ada luka itu malah justru penyakit itu akan cepat menular melalui luka tersebut. Kemudian bisa juga melewati air liur atau sekresi yang dikeluarkan oleh si ternak ataupun oleh si manusia. Kemudian lewat udara itu pun juga bisa. Apalagi kalau penyakit itu antrak. Antrak itu biasanya bakterinya itu juga akan bertahan lama hidup di dalam tanah. Kalau kita tidak hati-hati, misalkan sudah pernah terjadi wabah antrak, kemudian cara penanggulannya tidak tuntas, bisa juga bakteri tersebut masih bisa hidup di dalam tanah itu. Makanya kita juga harus hati-hati, bisa juga melewati tempat-tempat yang memang sudah pernah terjadi terjangkitnya penyakit tersebut, baik itu antrak maupun leptospirosis maupun yang lainnya gitu. Oke, berarti ada perantara enggak juga gitu. Yang ramai sekarang ada. Kalau di medsos saya lihat gitu, yang rabies begitu. Itu kalau rabies itu dari kucing ya? Atau dari apa aja kalau rabies? Rabies itu biasanya dari kucing, anjing sama kera. Tapi pada umumnya yang kita tahu itu kebanyakan dari anjing. Karena memang saat ini kan anjing liar juga banyak, apalagi kalau sekarang yang paling banyak itu di daerah Bali. Kalau di sana kan memang anjing liar banyak sekali ya. Tapi mudah-mudahan kalau di daerah kita ya semuanya bisa dikendalikan. Karena kalau kita memelihara anjing, memelihara kucing, kemudian kera, itu harusnya kita melaksanakan vaksinasi secara rutin. Karena kalau tidak secara rutin bisa-bisa nanti ada rabies. Karena kalau rabies ini juga nantinya kalau kita ketemu hewan atau tergigit atau mungkin kita punya luka itu gampang tertular nih. Jadi kita harus hati-hati. Tapi di sini mungkin yang banyak itu biasanya dari anjing. Nah, kalau kita mengetahui kok lihat anjing dengan ciri-ciri gejala-gejala seperti rabies itu monggo segera kita laporkan gitu. Klepek-klepek gitu ya. Kayak sekarat kita atau gimana tuh? Kalau rabies itu biasanya gejalanya itu dia takut cahaya, takut air. Kemudian dia itu akan menggigit apa saja yang dia temui di sekitarnya. Ada manusia ya digigit, ada benda ya digigit. Kemudian yang paling kelihatan khas itu biasanya ekornya itu melingkar ke depan melingkar di antara kedua kaki belakang. Itu pasti seperti itu. Kalau anjing itu kena rabies, di samping memang ada tanda-tanda yang lain. Tuh. Maju ke depan dari bawah. Iya, jadi kan ini melengkuk gini loh Mbak Pi. Kakinya ya. Terus ini ekornya ya. Nah, ekornya itu melengkung ke antara kedua kaki belakang itu. Jadi melengkung ke depan. Itu tanda-tanda khas pada rabies kalau si anjing itu kena rabies. Gitu. Kalau kucing sebenarnya dari hewan itu sendiri atau memang kucingnya terkena anjing dulu nih misalnya? Ya enggak, kalau kucing memang juga karier juga ya. Jadi antara kucing, anjing dan kera itu sama-sama dia pembawa karier rabies itu, gampang terkena rabies gitu. Tapi memang ya kalau misalnya melalui cerita ataupun yang disampaikan Ibu Siti menakutkan sekali, apalagi tadi disampaikan takut cahaya, takut angin, takut air. Lah itu semua komponen yang penting loh buat kita semuanya begitu. Kalau takut semuanya gimana? Nggak bisa hidup dong. Berarti ujung-ujungnya nyon sewu mati. Iya. Kalau tidak tertangani, makanya kita harus melaksanakan
vaksinasi secara rutin agar tidak terjadi penyakit rabies tersebut. Karena memang juga ada undang-undangan juga, Mbak. Jadi dinas itu menangani karena juga ada undang-undangnya. Seperti tadi saya matur bahwanya saya di dunia ini ada lebih dari 200 penyakit zoonosis. Nah, yang kebanyakan kita selaku manusia itu kebanyakan juga sakit karena ada beberapa yang memang itu termasuk di dalamnya situ. Oke. Gitu. Kalau terpantau saat ini, entah itu seluruh Indonesia ataupun mungkin di Purworejo, jangan sampai Anda kalau bisa begitu ya. Berapa persen antara penyakit infektius ini pada manusia yang berasal dari hewan atau hewan atau sebaliknya tadi ya, hewan dari manusia, dan lebih korbannya tuh lebih banyak yang mana? Ya, kalau menurut penelitian kita dapatkan itu ternyata 60% penyakit infektius pada manusia itu berasal juga dari hewan. Kemudian 75% penyakit yang infeksi baru itu juga berasal dari hewan. Makanya kita harus berhati-hati apabila kita memelihara hewan. Misalkan kita suka burung merpati, itu pun burung merpati juga merupakan salah satu penyebab atau sebagai karier penyakit flu burung. Makanya kita juga harus menjaga kebersihan setiap harinya. Jadi kandang perlu dibersihkan setiap hari untuk menjaga adanya penyakit-penyakit tersebut. Penyakit-penyakit zoonosis yang memang ada di khususnya di Indonesia ini. Karena yang sudah kita temukan dari 5 tadi. Jadi 5 penyakit zoonosis ini memang sudah ditemukan di Indonesia. Walaupun tidak di Purworejo, tapi kita tetap menjaga agar supaya penyakit tersebut tidak sampai ke Purworejo gitu, Mbak. Berarti sekarang alhamdulillah ya belum ada gitu ya. Jangan sampai belum ada. Gitu. Supaya tidak ada aja nggih. Jadi tidak meresahkan masyarakat karena ini semua juga masyarakat perlu tahu sebenarnya apa toh itu penyakit zoonosis dan apa saja, kemudian tanda-tandanya seperti apa. Itu juga masyarakat harus tahu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Yang belum bisa dihindari COVID itu tadi ya, gitu ya. Kan kita nggak tahu ya kalau rabies, flu burung kan ada dari hewan. Kalau COVID itu apa tanda yang harus dihindari, kan apanya ketika kita mau mencegah misalnya begitu. Itu ada nggak? Ya, kalau COVID ini kan biasanya itu yang paling tahu dari kesehatan ya. Itu yang paling tahu. Sehingga kalau COVID yang penting kita menjaga diri kita, kebersihan lingkungan, kemudian makanan juga kita jaga untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk hidup, untuk pertumbuhan maupun untuk reproduksi. Dan masing-masing umur kita itu juga kebutuhannya kan berbeda-beda nggih. Kalau itu semuanya tercukupi, insya Allah COVID pun tidak akan mendekat. Oke, baik. Itulah tadi beberapa ya yang termasuk golongan zoonosis, yaitu kayak flu burung, rabies, COVID, terus kemudian kalau yang dari bakteri cacing gitu ya dan lain sebagainya gitu. Oke, dan kemudian di kabupaten sendiri di Purworejo ini menerapkan pelayanan seperti apa sih? Ya minimal lah untuk memprioritaskan agar kita terhindar atau tercegah dari rabies, antrak dan lain sebagainya begitu. Ya, sebetulnya kalau dari dinas khususnya bidang peternakan ini memang pelayanannya sudah ada nggih, walaupun mungkin belum seluruh masyarakat bisa tahu atau bisa terjangkau, tetapi kita sudah melaksanakan pelayanan tersebut karena kita juga ada beberapa dokter yang memang sering keliling ke wilayah, sehingga kalaupun mungkin nanti masyarakat yang punya ternak yang harus divaksin atau mungkin diobati, itu juga bisa langsung ke dinas pertanian, tanaman pangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ataupun ini langsung ke pos keswannya karena di masing-masing pos ini juga ada petugasnya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kalaupun ingin membutuhkan suntik vaksinasi, pencegahan penyakit ataupun untuk pengobatan, insya Allah petugasnya juga sudah siap.
Oke, Ibu Siti, boleh dijelaskan masing-masing dari rabies, antrak, flu burung dan lain sebagainya, dari penyebabnya apa, terus kemudian hewan penularannya yang apa aja, terus kemudian tanda-tandanya seperti apa, kemudian pencegahannya itu masing-masing. Kalau yang pertama tadi rabies saya sudah matur Jadi rabies itu kan penyebabnya virus Lisa virus. Nah, hewan ini penularnya biasanya anjing, kucing dan kera. Nah, sehingga dengan untuk mencegah ini perlu adanya vaksinasi. Kalaupun saat ini yang namanya anjing, kucing itu yang liar juga banyak, tapi kita harus tetap berhati-hati. Kemudian kalau kita ingin tahu, yang pertama rabies, tadi saya sudah matur bahwa kalau anjing kena rabies, yang lainnya itu dia takut cahaya, kemudian takut air, kemudian dia biasa menyendiri, jadi nggak mau ditemani sama yang lainnya, kemudian takut cahaya, menggigit apa saja yang dia temui, baik itu manusia maupun benda-benda yang lain, kemudian mengeluarkan air liur yang berlebihan, terus takut suara juga. Itu kalau suara. Iya, takut suara, Mbak. Waduh. Kalau dia kena rabies, dia nggak mau diganggu, jadi dia maunya menyendiri dan sepi. Nah, susah sekali membayangkannya. Kemudian yang khas tadi ekor ditekuk, dilingkarkan masuk di antara kedua kaki belakang itu. Nah, pencegahannya yaitu tadi, kalau kita punya hobi memelihara anjing, kucing ataupun kera, itu harus melaksanakan vaksinasi secara rutin itu. Kemudian kalau antrak sebetulnya kalau gejalanya ini memang ya hampir sama, Mbak, apalagi kalau di manusia pasti ada demam tinggi, itu pasti. Terus nafsu makan berkurang. Kemudian kalau antrak ini penyebabnya adalah Bacillus anthracis, dan hewan yang terkena antrak ini biasanya hewan-hewan memamah biak seperti sapi, kambing, domba, kemudian ada unta, ada babi. Ini biasanya bisa terkena penyakit. Kemudian kalau hewan itu sudah terkena antrak, kemudian tidak ora konangan Mbak, itu dia akan mati Nah, hewan yang terkena antrak itu akan setiap lubangnya itu akan mengeluarkan darah. Jadi darah yang berwarna hitam. Itu lubangnya lubang pori-pori atau lubang? Semua lubang. Pori-pori juga? Iya. Waduh. Itu akan mengeluarkan darah. Itu kalau memang sudah antrak positif, itu semua lubang keluar darah, Mbak. Jadi memang kalau sudah terkena antrak ini terlambat itu udah susah sekali untuk diobati kalau sudah terlambat parah. Kemudian kalau terjadi kematian pun ini juga tidak boleh dikonsumsi kalau sudah terkena antrak. Kemudian kita harus membenamkan atau menguburnya dalam paling tidak 2 meter, tapi sebelumnya harus disiram dengan mungkin minyak tanah, itu bisa, kemudian baru dikubur. Lah, setelah dikubur ini juga kita harus memberikan disinfektan. Setelah kita kubur, di atasnya kita berikan disinfektan. Kemudian kita kasih tanda khusus kalau hewan yang dikubur ini hewan terkena antrak, agar supaya tidak terjadi baksilnya itu kemana-mana. Jadi kalau mungkin kok ada yang masih hidup, dia tidak akan kemana-mana. Jadi orang tahu, oh di sini telah dikubur ternak yang terkena antrak gitu. Sehingga harus hati-hati juga karena mudah menular. Karena kalau sudah terkena antrak ini, misalkan kita tahu, misalkan menular ke manusia, ini biasanya juga terjadi lepuh-lepuh, Mbak. Jadi di kulit ini nanti terjadi lepuh-lepuh dan ngoreng, bengkak, gitu. Luka, iya, itu kalau di manusia akan seperti itu. Dan biasanya kalau antrak ini hewan akan mati mendadak. Mati mendadak, sebelum mati biasanya dia akan berputar-putar, kemudian gigi bergertak kayak kejang gitu, Mbak.
itu. Jadi kalau itu sudah terkena antrak, jadi memang sulit. Kemudian terjadi pembengkakan di daerah leher, di samping tadi semua lubang mengeluarkan darah yang berwarna hitam, kemudian pembengkakan di dada juga, kemudian ada di pinggang, itu terjadi pembengkakan. Terus keluar darah di baik itu di lubang dubur maupun di lubang atau anus, itu juga akan misalkan dia mengeluarkan kotorannya juga akan berwarna hitam juga. Itu kalau sudah kena antrak. Lah penanganannya itu tadi tidak boleh dipotong. Kalau sudah terkena antrak, daging tidak boleh konsumsi. Dan bangkainya harus dikubur. Dibakar boleh? Ya, dibakar dulu. Kalau memang sempat dibakar dulu baru dikubur. Ada pengaruhnya nggak asapnya ketika dibakar? Asapnya itu kehirup nih misalnya gitu. Ya, mudah-mudahan kalau sudah disiram minyak tanah itu tadi, mudah-mudahan ya udah mati. Itu harapannya seperti itu, sehingga kalau sudah seperti itu baru kita kuburkan. Ya, itu kalau antraks. Jadi kalau pada manusia ya mual, pusing, kemudian nafsu makan tidak ada, kemudian kalau muntah itu warnanya juga coklat, itu kalau pada manusia. Makanya kita harus hati-hati dengan mengelola hewan. Misalkan kita seorang petugas hewan, kita pun mau ngobatinya juga harus hati-hati gitu. Jadi jangan sampai penyakit yang di ternak itu akan menular ke kita sendiri selaku penolong atau pengobat penyakit yang diderita si ternak tadi. Ibu, kalau misalnya kan hewan itu kan kadang-kadang langsung tiba-tiba mati, gitu kan ya, terus kemudian dibakar, dikubur. Kalau mohon maaf untuk manusia, kalau manusia apakah ada jeda waktu untuk bisa melakukan penanganan di rumah sakit, atau memang ya udah tidak bisa sembuh alias kalau nanti? Di manusia ini nanti rumah sakit yang menangani, Mbak. Berarti bisa ya, intinya tidak langsung mohon maaf mati gitu ya. Bisa ditangani dan mungkin ada kesembuhan tidak kalau seperti itu? Insya Allah sembuh. Ada kesembuhan ya. Pernah terjadi kan Mbak di sini dulu kasus itu pernah ada. Alhamdulillah sembuh. Sing penting jangan sampai terlambat, itu aja. Potensi ada gejala lagi nggak? Misalnya sembuh terus kemudian kena lagi Insya Allah enggak. Kalau dari pihak rumah sakit kan mesti penanganannya juga spesial nggih. Kalau sudah misalkan antrak mesti penanganannya spesial, harus seperti apa kan sana udah ini sendiri, Mbak. Tadi dari anjing, kera, kucing. Kalau dari tikus? Kalau tikus itu kan menyebabkan leptospirosis, Mbak. Nah, leptospirosis itu biasanya dari air kencingnya, urinnya. Cairan yang dari tikusnya. Mau liur, mau kencing, liur enggak. Jadi yang ada leptospirosis itu dari kencingnya, Mbak. Kencingnya ya. Kalau dia gigit kena liurnya aman berarti. Gimana kalau digigit tikus? Kalau digigit tikus lah, ini kan yang utama itu memang penyebabnya kan dari urin tikus, Mbak. Jadi kalau yang lainnya enggak, dan itu merupakan bakteri juga. Bakteri yang nanti akan menular melalui luka. Dan luka ataupun mungkin mukosa-mukosa yang ada di mata, kemudian bisa juga lewat makanan yang sudah terkontaminasi urin. Karena memang urin tikus ini sangat-sangat ini, Mbak, kalau memang itu sudah ada leptospirosis gampang sekali menular. Misalkan pada saat musim hujan, banjir, kemudian ada tikus yang kena leptospirosis, kemudian kencing, otomatis kan dia akan ikut mengalir, jadi dia akan mudah menular. Itu makanya kita tetap hati-hati apabila di rumah kita juga banyak tikus, itu pun kita juga harus berhati-hati. Jangan-jangan ada salah satu tikus yang kena leptospirosis itu. Tikus banyak sekali loh sekarang loh. Tapi benar kalau misalnya tikus sama celurut itu sama enggak sih? Maksudnya kena kencingnya celurut sama kencingnya tikus kan? Katanya kan celurut sama tikus beda.
Ya tapi satu jenis Mbak, karena itu satu jenis. Kalau menurutku ya sama aja, karena Tikus dia sama juga. celurit sama aja ya. Kalau menurut saya sama nggih, Satu jenis. karena dia juga bisa terkena itu, karena satu jenis, ya, satu varietas, sama-sama tikus. Gitu. Saya Cuman beda bentuknya, lancip sama enggak. sama iya ya. Kalau celurit yang nggak ada kupingnya gitu ya. Celurit yang lancip. Moncongnya Monyongnya. lancip. Oh, tapi kupingnya nggak ada. Adapun tapi nggak yang lebar gitu ya. Saya juga kalau misalnya ngomong tikus itu celurut gitu. Lah bedanya apa gitu kan, ternyata dari larinya. Kalau celurut bisa naik, kalau tikus enggak. Aduh, perasaannya bisa naik semua gitu loh. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya dari kena tikus sendiri itu biasanya menyebabkan apa dari yang kita rasakan ataupun dari manusia rasakan kalau terkena air kencingnya itu? Kalau terkena air kencing Gejalanya, itu biasanya kalau di gejala di manusia ya sama nggih, demam, kemudian pusing, menggigil, nyeri otot, kemudian kulit dan mata ini biasanya menguning. Matanya kuning. Menguning nggih. Terus sakit perut atau diare. Itu biasanya gejalanya hampir sama nggih. Jadi dari beberapa penyakit itu di manusia itu gejalanya hampir sama itu. Tenggang waktu berapa? Berapa bulan ketika merasakan sakit perutnya Enggak atau berbulan-bulan, matanya? Mbak. Paling 2 minggu, 1-2 minggu udah terasa. 1-2 minggu terasa. Berarti agak lama juga kita ngerasain sampai Iya, karena seminggu kan dulu gitu. ya proses masuknya penyakit juga kan, Mbak. Oh, berarti kalau misalnya kita periksa 3 hari berarti belum Ya terdiagnosis kadang dong. tergantung dari kondisi manusianya. Ada yang memang belum kelihatan, tapi ada juga yang sudah terdeteksi. kelihatan. Nggih, Tapi jadi bisa tergantung dari kondisi Tubuh ya. masing-masing. Imun ya. Nggih. Tapi lebih kebanyakan bisa terhandle ya kalau Iya. manusia terkena Nggih. leptospirosis gitu. Leptospirosis. Nggih. Leptospirosis susah sekali. Tikus, anjing, kucing, aduh, menakutkan sekali. Tapi kalau misalnya kayak dari sapi, kuda, babi dan lain sebagainya enggak menghasilkan, enggak ada karies yang namanya itu ya. Enggak. Malah dia yang terserang biasanya ya. Dia yang terserang antrak. Biasanya kalau antrak itu menyerangnya itu ternak kayak sapi, domba, kambing, kemudian ada burung unta itu. Oke. Bunda, tak terasa sudah masuk ke sesi closing statement begitu ya, alias penutup, kesimpulan dan lain sebagainya nanti disampaikan juga terkait apa saja nanti yang sekiranya belum disampaikan, sampaikan, kemudian penutup jumpa pesan-kesan kepada pendengar Irama FM. Silakan Bunda. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi memang kami menyampaikan ini informasi bagi masyarakat agar masyarakat itu tahu apa sih sebetulnya penyakit zoonosis itu dan apa saja kalau ada penyakit tersebut gejalanya seperti apa. Jadi penyakit zoonosis yang selama ini kita tahu ini ada beberapa, yaitu ada rabies, kemudian antrak, kemudian leptospirosis, brucellosis, kemudian avian influenza atau flu burung. Kalau brucellosis ini penyakit menyebabkan keguguran. Nah, ini gejalanya semuanya hampir sama. Jadi itu semuanya bisa menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya, sehingga mari kita waspada apabila Bapak Ibu mengetahui gejala-gejala seperti yang telah kami sampaikan tadi, monggo segeralah laporan ke puskesmas terdekat ataupun ke kesehatan ataupun bisa juga ke dinas yang menangani peternakan. Oke. Begitu Mbak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Irama FM dan juga pemirsa yang melalui live streamingnya Irama FM ya, dan juga TikToknya. Semoga menjadikan manfaat tersendiri buat kita semuanya, dan hati-hati selalu jaga kesehatan ataupun menghindari hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Bukan menghindari tapi mencegah bagaimana caranya agar kita terhindar ya. Ya selalu waspada dan cek kesehatan melalui dokter hewan ya Bunda ya. Begitu. Oke. Thank you. Penyakit zoonosis dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo yang mana sudah disampaikan oleh Ibu Siti Kurniatun SP, sudah disampaikan. Semoga sekali lagi menjadikan manfaat buat kita semuanya. Kini saatnya kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jangan kemana-mana. Selepas ini Anda bisa simak informasi dari Pro 3 RRI Jakarta Dinamika Olahraga.